Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah sampai di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Untuk muatan pelajarannya yaitu PPKN. Nah, fokus materi kali ini adalah hak dan kewajiban. Nah, hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, selanjutnya pengertian kewajiban. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini ada beberapa gambar. Yang gambar pertama itu ada seorang perempuan. Nah, teksnya adalah apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ada gambar yang kedua, ada anak dan kedua orang tua. Yang gambar ketiga itu bawah sebelah kiri ada beberapa anak yang mengejek salah satu siswa yang mungkin sepatunya itu sedang rusak. Kemudian di gambar yang keempat itu ada seorang anak perempuan sedang belajar dan kedua orang tuanya malah sibuk bermain HP atau tablet. Nah, untuk gambar yang pertama ini dia sudah mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan. Nah, karena dia kan sedang belajar itu dan sedang pakai seragam. Untuk yang kedua, dia tidak dapat memperoleh haknya. Yaitu kenapa? Nah, ini soalnya gini, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, dia belum mendapatkan hidup yang aman. Kenapa? Karena dia diejek sama temannya. Itu sama saja merenggut hak untuk memperoleh hidup yang aman. Kemudian gambar ketiga, apakah dia sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat? Nah, anak tersebut sedang bercerita, mungkin sedang bercerita tentang waktu dia sekolah. Nah, itu adalah menyampaikan sebuah pendapat atau unek-unek. Nah, dan didengarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian gambar yang terakhir, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Ini adalah belum. Nah, kenapa belum? Karena orang tuanya itu sibuk dengan HP-nya masing-masing atau smartphone-nya masing-masing. Maka dari itu dia tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang. Selanjutnya, nah, sebagai seorang pelajar tentunya kita memperoleh haknya yaitu adalah nyaman saat belajar di rumah. Itu adalah hak kita sebagai seorang anak untuk belajar di rumah, yaitu kenyamanan saat belajar. Selanjutnya, hak kita sebagai seorang pelajar. Nah, ini adalah hak di sekolah, belajar dengan nyaman di sekolah. Kemudian berikut ini ada contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Yang pertama itu ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan rumah itu ada kemampuan ekonomi keluarga. Maksudnya di sini seperti ini. Jika keluarga ekonominya kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, karena kan kita sekolah sampai ke jenjang kuliah itu kan butuh biaya yang nggak sedikit. Nah, itu dipengaruhi oleh ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua, aktivitas orang tua. Seperti pada contoh gambar yang tadi, orang tuanya malah sibuk dengan aktivitasnya di gadget atau di smartphone. Orang tuanya malah sibuk dengan HP-nya, tidak memberikan kasih sayang. Jadi hak anak untuk memperoleh kasih sayang itu belum didapat. Kemudian aktivitas lain di rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, waktu belajar. Kemudian yang kedua ada waktu bermain, yang ketiga ada aktivitas lain di sekolah. Nah, waktu belajar semisal kalian belajar kelompok. Nah, itu merupakan hak kalian untuk belajar dengan temannya. Waktu bermain, semisal kalian kalau saling mengejek, itu akan merenggut hak teman kalian untuk hidup nyaman dan aman. Kemudian yang terakhir ada lingkungan masyarakat.
lingkungan masyarakat itu faktornya ada. Yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Semisal kalian waktu bermain atau jalan-jalan itu banyak sampah berserakan. Nah, sebenarnya itu kan kesadaran masyarakatnya untuk menjaga lingkungan lingkungan rumahnya agar tetap bersih dan bisa atau tidak mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua itu usia. Usia ini gini maksudnya, usia, kalau kalian bermain dengan seusia kalian tentu akan beda dengan jika kalian bermain dengan orang tua. Mulai dari omongannya, kemudian bahasa yang digunakan itu pasti juga beda. Nah, kalian bisa dipengaruhi dari situ. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, bertanggung jawab menggunakan hak. Contoh, itu ada gambar yang pertama. Setiap malam hari pukul 19.00, yaitu pukul 7 sampai 20.00 sampai jam 8, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar menggunakan lampu belajar. Nah, lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, kemudian bacaan yang kedua, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Nah, Siti ini selalu merawat lampu belajarnya. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti. Nah, itu gambar yang kedua. Yang selalu mengeluh ketika belajar, karena lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan atau menyala terus-menerus. Nah, terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, setelah kita diberikan hak, nah pada kasus ini itu kita diberi hak untuk memperoleh fasilitas dalam belajar di rumah. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan orang tua, yaitu lampu untuk belajar. Kalian bertanggung jawab dalam merawat, membersihkan agar lampu itu tetap bisa digunakan atau tidak rusak. Nah, maka dari itu kita harus bertanggung jawab terhadap hak yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, Siti dan adik Siti memiliki hak untuk menggunakan lampu belajar. Namun, di sini Siti bertanggung jawab dalam menggunakan haknya memakai lampu belajar. Kemudian, adik Siti itu tidak bertanggung jawab dalam menggunakan haknya memakai lampu belajar. Nah, hak itu harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Di sini, yang dirugikan siapa kalau kita tidak bertanggung jawab adalah adik Siti. Karena adik Siti tidak bertanggung jawab dalam merawat lampu tersebut sehingga rusak. Dan jika lampu itu rusak, tentunya belajar kita akan terganggu. Ya rugi siapa? Kita sendiri. Nah, hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, kewajiban orang tua yang pertama itu adalah menyekolahkan anak, yang kedua memenuhi kebutuhan anak entah dari belajar, dari kita hidup di rumah dan lingkungan rumah, kemudian yang ketiga memberi makan dan minum yang bergizi, yang terakhir menyayangi dan memperhatikan anak. Nah, hak orang tua yaitu adalah dihormati. Jadi kita harus menghormati orang tua. Yang kedua, diperlakukan sopan oleh anak. Nah, sebagai seorang anak kita harus sopan dengan orang tua. Kemudian pekerjaan orang tua entah di rumah atau dimanapun, jika orang tua butuh bantuan harus kita bantu. Yang keempat, dituruti nasihatnya, karena orang tua
pasti ingin anaknya menjadi anak yang berbakti. Selanjutnya, kewajiban sebagai seorang anak yang pertama adalah menghormati orang tua, bersikap sopan. Yang ketiga, menuruti nasihat orang tua. Yang keempat, membantu orang tua. Dan haknya diberikan pendidikan yang layak, dicukupi kebutuhannya, diberi makan dan minum. Yang terakhir adalah disayangi dan diperhatikan. Nah, untuk kuisnya, nanti bisa klik link pada kolom deskripsi. Kerjakan dengan sungguh-sungguh soal yang muncul pada link tersebut, karena link ini hanya bertahan sampai 1 hari ke depan. Nah, maka dari itu, setelah melihat atau menyaksikan video pembelajaran kali ini, kalian harus segera mengerjakan linknya. Nah, soalnya hanya sedikit dan soalnya mudah untuk kelas 6. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.